Di luar jendela mungkin masih ada salju, tapi hati Anda sudah tidak sabar ingin berkebun. Anda merasa musim tanam masih lama sekali. Bagaimana jika saya bilang, mungkin saja Anda sudah terlambat. Salam sejahtera untuk Anda, para pekebun dan penghobi tanam menanam yang budiman. Hari ini, kita akan membongkar mitos bahwa Februari adalah bulan tidur atau dormansi bagi aktivitas berkebun. Sebenarnya ini adalah waktu yang tepat untuk memulai start strategis. Kita akan membahas daftar lengkap yang sudah teruji bertahun-tahun. Lebih dari 20 jenis tanaman yang tidak hanya bisa, tapi harus disemai sebagai bibit imeno pada bulan Februari. Tonton video ini sampai selesai, dan Anda akan tahu tidak hanya apa yang harus disemai, tapi juga trik-trik kecil untuk setiap tanaman yang menjamin panen paling awal dan paling melimpah. Panen Anda sudah siap, sementara tetangga Anda baru mulai menyiapkan wadah semai mereka. Siap mendapatkan keuntungan waktu beberapa bulan? Mari kita mulai. Jadi, mengapa Februari begitu penting? Ini semua tentang biologi tanaman. Ada sekelompok besar tanaman yang memiliki periode vegetasi yang sangat panjang. Artinya, dari saat benih disemai hingga tanaman menghasilkan bunga atau buah pertama, dibutuhkan waktu 120 hingga 200 hari, bahkan lebih. Jika kita menyemainya langsung di tanah pada bulan April atau Mei, mereka mungkin tidak sempat berbunga dan menghasilkan buah sebelum musim tanam ideal berakhir. Atau baru berbuah di akhir musim, saat cuaca sudah dingin dan lembab. Menyemai bibit di bulan Februari adalah cara kita untuk mengakali alam dan memberikan waktu yang sangat dibutuhkan oleh tanaman-tanaman lamban ini. Selain itu, bibit yang disemai lebih awal akan tumbuh menjadi tanaman yang kokoh dan kuat saat waktunya dipindahkan ke tanah, sehingga jauh lebih tahan terhadap penyakit, hama, dan perubahan cuaca. Namun, ada satu hal penting. Sinar matahari di bulan Februari sangatlah minim. Oleh karena itu, kunci sukses utama kita dalam hal ini adalah lampu tumbuh atau lampu khusus tanaman. Tanpa pencahayaan tambahan, minimal 12 hingga 14 jam sehari, bibit kita akan tumbuh kurus, memanjang, dan lemah. Jadi, sebelum Anda mengeluarkan benih, pastikan Anda sudah menyiapkan lokasi yang memadai untuk pencahayaan tambahan. Ini adalah jaminan keberhasilan seluruh rencana berkebun kita di bulan Februari. Dan yang membuka maraton kita kali ini, tentu saja adalah ratu hamparan bunga dan pot gantung musim panas, Petunia. Bersama dengan kerabat terdekatnya, Calibrachoa, Survinia, dan semua varietas hibrida yang menjuntai. Mengapa harus ditanam sedini ini? Jawabannya mudah. Dari benih kecil berdebu hingga menjadi bola bunga yang rimbun dan mekar sempurna, butuh waktu 3-4 bulan. Jika Anda menanamnya di bulan Februari, Anda bisa menikmati mekarnya bunga yang mewah ini di awal Juni, tidak perlu menunggu hingga pertengahan musim panas. Bayangkan saja, saat memasuki bulan Juni, balkon atau taman Anda tidak hanya dihiasi sepasang bunga sederhana, tapi sudah menjadi air terjun warna-warni yang memukau. Benih petunia ukurannya sangat halus. Seringkali, benih ini dijual dalam bentuk pil atau dibalut lapisan khusus agar lebih mudah ditangani saat penanaman. Taburkan benih hanya di permukaan, pada media tanam yang gembur dan lembab. Jangan sekali-kali menutupinya dengan tanah, karena benih ini mutlak memerlukan cahaya agar bisa berkecambah. Sangat efektif jika menabur benih di atas lapisan salju yang diletakkan di permukaan media tanam. Air lelehan salju akan menarik benih secara otomatis ke kedalaman yang tepat. Setelah menabur, tutup wadah dengan plastik atau kaca, lalu letakkan di tempat yang hangat dan terang. Kecambah akan muncul setelah 7 hingga 14 hari. Sejak saat ini, pencahayaan tambahan adalah wajib hukumnya. Dan jangan lupa ventilasi rumah kaca mini Anda secara teratur untuk menghindari penyakit rebah semai atau kaki hitam yang mematikan. Rahasia utama petunia yang rimbun dan padat adalah teknik pemotongan pucuk atau pinching. Setelah bibit memiliki 5 hingga 6 daun sejati, jepitlah dengan hati-hati bagian pucuknya. Ini akan merangsang pertumbuhan tunas samping, sehingga alih-alih mendapatkan satu ranting panjang, Anda akan mendapatkan semak yang lebat dan bercabang. Agenda kita selanjutnya adalah membahas Eustoma, atau yang biasa dikenal sebagai Lisianthus. Banyak penggemar tanaman yang takut menanamnya karena dianggap rewel dan sulit. Ada mitos yang mengatakan bahwa ini adalah bunga untuk para profesional.
Padahal, rahasia utama sukses menanam eustoma bukanlah pada teknik bercocok tanam yang super rumit, melainkan pada kesabaran yang ekstra dan start yang sangat awal. Dari menabur benih hingga berbunga, si cantik ini membutuhkan waktu 6, bahkan hingga 8 bulan penuh. Jika Anda menanamnya di bulan April, paling-paling Anda hanya akan melihat kuncupnya saat musim tanam hampir berakhir. Namun, menanam di bulan Februari, atau idealnya bahkan di bulan Januari, akan memberikan Anda bunga-bunga indah mirip mawar di pertengahan musim panas. Benih eustoma, seperti benih petunia, ukurannya sangat kecil, mikroskopis. Oleh karena itu, cara menanamnya pun sama. Sebarkan di permukaan media tanam yang lembab, tutup dengan plastik, dan tempatkan di tempat yang terang. Tapi bersiaplah untuk menunggu. Eustoma tumbuh sangat lambat, terkadang butuh waktu hingga 3 minggu. Bahkan setelah berkecambah, ia seperti membeku selama beberapa minggu. Ini normal. Selama masa ini, ia sedang sibuk membangun sistem perakaran yang kuat. Tugas Anda adalah memastikan kondisinya stabil. Cahaya tidak langsung yang cerah selama minimal 14 jam. Suhu sedang sekitar 20 hingga 22 derajat Celcius, serta penyiraman yang hati-hati agar tidak terlalu basah. Pemindahan bibit harus dilakukan dengan sangat hati-hati, berusaha keras agar tidak merusak akar-akarnya yang halus. Memang, ia membutuhkan perhatian ekstra. Tetapi, begitu Anda melihat bunga-bunga yang menakjubkan ini mekar di kebun Anda akan tahu bahwa semua kerja keras Anda benar-benar terbayarkan. Mari kita bahas bagaimana cara menghadirkan sentuhan ringan, seperti awan berenda, di kebun bunga Anda. Jawabannya adalah lobelia. Bunga mungil ini hadir dalam warna biru, putih, atau merah muda adalah pendamping ideal bagi petunia dan bunga-bunga tahunan musim panas yang berwarna cerah. Lobelia sangat efektif mengisi ruang, baik di pot gantung maupun di pinggiran taman, memberikan kesan yang sangat ringan dan halus. Namun, layaknya primadona, pertumbuhannya cenderung lambat. Jika Anda ingin mendapatkan bantal bunga yang lebat dan mekar sempurna menjelang awal musim panas, menyemai lobelia wajib dilakukan pada bulan Februari. Fase perkembangannya, dari munculnya tunas hingga mekar, memakan waktu antara 3 hingga 4 bulan. Benih lobelia jauh lebih halus daripada petunia, bahkan nyaris mirip debu. Oleh karena itu, jika Anda mencoba menyemainya satu persatu, ini hanya akan membuang waktu dan kesabaran Anda. Metode termudah adalah mencampur benih dengan sedikit pasir kering, lalu sebarkan secara merata di permukaan media tanam yang lembab. Alternatif lain, gunakan tusuk gigi, basahi ujungnya, celupkan ke benih, lalu pindahkan benih ke media tanam dalam kelompok kecil, sekitar 5 hingga 7 benih per titik. Dengan cara ini, Anda akan langsung mendapatkan rumpun yang siap untuk dipindahkan. Benih juga tidak perlu ditutup dengan tanah. Cukup tutup wadah semai dengan plastik, letakkan di tempat yang terang, dan tunggu tunas muncul, biasanya dalam 10 hingga 15 hari. Perawatan untuk bibitnya cukup mudah. Pastikan mendapat banyak cahaya dan penyiraman yang teratur. Ketika bibit sudah sedikit meninggi, Anda bisa memotong ujungnya dengan gunting secara hati-hati, agar tanaman lebih cepat merimbun. Saat memindahkan atau picking bibit, lobelia harus dipindahkan dalam bentuk rumpun. Jangan pernah memisahkan tanaman kecil satu persatu. Kita lanjutkan parade bunga kita, dan kini giliran verbena. Bunga ini sangat disukai karena bunga majemuknya yang cerah seperti payung dan ketahanannya yang luar biasa terhadap kekeringan. Ini menjadikannya pilihan ideal untuk taman yang terpapar sinar matahari penuh. Tapi ada satu hal unik dari verbena, benihnya cenderung sulit berkecambah. Benih ini dilapisi kulit yang tebal, dan butuh waktu serta kondisi tertentu untuk membangunkannya. Itulah mengapa Februari adalah waktu yang paling optimal untuk menyemainya. Seluruh proses dari benih hingga berbunga biasanya memakan waktu 3 hingga 4,5 bulan. Untuk mempercepat perkecambahan, banyak tukang kebun menggunakan trik yang disebut stratifikasi atau perlakuan dingin. Caranya, wadah berisi benih yang sudah disemai disimpan di kulkas, biasanya di laci sayuran, selama beberapa hari atau bahkan hingga 2 minggu. Terapi kejut ini meniru kondisi alami dan membantu benih untuk bangun. Benih verbena disemai di kedalaman sekitar 5 mm, cukup ditutup tipis dengan media tanam. Setelah disemai, wadah bisa langsung dimasukkan ke kulkas, lalu dipindahkan ke tempat yang hangat. Perkecambahan tunas tidak terjadi secara seragam. Kadang prosesnya bisa memakan waktu 3 hingga 4 minggu.
Jadi, jangan cepat-cepat berkecil hati jika tunas belum juga muncul. Bibit verbena menyukai cahaya dan tempat yang sejuk, dengan suhu ideal sekitar 16 hingga 18 derajat Celcius. Tanaman ini tahan terhadap angin dan baik-baik saja saat dipindahkan, penyapihan. Dan agar semak-semak tumbuh rimbun, sama seperti petunia, Anda perlu memotong pucuk tanaman muda di atas pasangan daun kelima atau keenam. Pernahkah terpikir untuk menanam bunga di kebun Anda yang aromanya khas nostalgia masa kecil? Anjelir Chabot, Carnation Caba, adalah persis yang kita cari. Bunga-bunganya yang besar, berlapis ganda, dan super harum benar-benar membangkitkan memori kebun-kebun zaman dulu. Anjelir jenis ini sejatinya adalah tanaman perennial, namun di iklim kita, ia lebih sering dibudidayakan sebagai tanaman anual. Alasan utama mengapa kita harus menyemainya sedini mungkin adalah karena Anjelir Chabot memiliki siklus perkembangan yang sangat lama. Dari masa tanam hingga bunga pertama muncul, dibutuhkan waktu sekitar 5 hingga 6 bulan. Jika Anda mulai menyemainya di bulan Februari, Anda sudah bisa menikmati aroma rempahnya yang khas sejak bulan Juli hingga tiba datangnya embun beku. Benih Anjelir Chabot tidak terlalu kecil, jadi proses penanaman benih ini cukup mudah. Tebarkan di permukaan media tanam dengan jarak sekitar 2 cm antar benih. Setelah itu, tutup dengan lapisan tipis pasir yang sudah disterilkan atau vermikulit, kira-kira setebal 3 mm. Kemudian semprotkan air menggunakan sprayer hingga lembab. Lalu tutup wadah semai dengan plastik transparan. Anjelir akan berkecambah pada suhu sekitar 18 derajat Celcius dan tunasnya akan muncul cukup cepat, yaitu 7 hingga 10 hari. Segera setelah tunas muncul, plastik harus dilepas dan wadah dipindahkan ke tempat yang sangat terang, tetapi sejuk. Suhu ideal untuk bibit anjelir hanya 12 hingga 15 derajat Celcius. Dalam kondisi seperti itu, ia akan tumbuh kokoh dan sehat. Jika terlalu panas dan gelap, batangnya akan memanjang. Seperti banyak tanaman lain, Anjelir Chabot perlu dilakukan pemangkasan pucuk, pinching, agar percabangannya lebih lebat. Ini dilakukan ketika bibit sudah mengembangkan 5 pasang daun sejati. Mari kita bahas tanaman yang mampu memperindah tidak hanya petak bunga yang cerah, tapi juga sudut-sudut teduh di taman Anda. Ini adalah begonia, khususnya begonia semperflorens, yang berbunga terus-menerus, dan begonia umbi. Begonia semperflorens tumbuh menjadi rumpun yang rapi dan penuh bunga, sementara begonia umbi dikenal karena bunganya yang mewah, menyerupai mawar atau kamelia. Kedua jenis begonia ini tumbuh sangat lambat. Supaya tanaman Anda sudah berbunga saat tiba waktunya dipindahkan ke kebun pada bulan Juni, penyemaian harus dilakukan paling lambat bulan Februari. Dari disemai hingga berbunga, dibutuhkan waktu sekitar 5 hingga 6,5 bulan. Bayangkan, betapa kecilnya tunas itu harus bertransformasi menjadi tanaman yang kuat. Apalagi begonia umbi harus mengembangkan umbi yang cukup besar. Biji begonia, sama seperti kebanyakan bunga tahunan lainnya, sangat halus, nyaris seperti debu. Oleh karena itu, teknik penyemaiannya mirip dengan petunia. Gunakan media tanam yang gembur dan steril, tabur benih di permukaan tanpa ditutup, dan pastikan benih mendapat cahaya yang cukup untuk membantu perkecambahan. Tutup wadah semai dengan kaca atau plastik, lalu letakkan di tempat yang hangat. Tunas bisa muncul dalam waktu yang lama dan tidak merata. Bisa memakan waktu hingga 3 atau 4 minggu. Fase paling sulit adalah bulan pertama kehidupan bibit. Ukuran mereka sangat kecil sehingga rentan terhadap kekeringan maupun kelebihan air. Cara terbaik untuk menyiramnya adalah melalui metode penyerapan dari bawah atau bottom watering, atau sangat hati-hati menggunakan pipet. Seiring pertumbuhannya, bibit akan menjadi lebih kuat dan lebih tangguh. Pemindahan bibit dilakukan ketika sudah muncul 2 atau 3 daun sejati. Saat memindahkannya, usahakan agar bibit tidak ditanam terlalu dalam. Mari kita beralih ke salah satu favorit lain dalam dunia berkebun, baik di balkon maupun di dalam ruangan, pelargonium, tanaman yang sering kita sebut geranium. Kali ini kita akan fokus pada cara menanam pelargonium dari biji, bukan dengan metode stek dari tanaman yang sudah ada. Mengapa kita perlu melakukan ini? Pertama, ini memungkinkan Anda mendapatkan banyak tanaman seragam sekaligus. Sangat ideal untuk menghias pinggiran taman atau mengisi pot-pot besar.
Kedua, dari biji, Anda bisa menumbuhkan varietas langka dan menarik yang mungkin sulit ditemukan dalam bentuk tanaman siap jual. Namun, ada satu hal yang perlu diingat. Pelargonium yang ditanam dari biji baru akan berbunga setelah 5-6 bulan sejak penanaman. Oleh karena itu, bulan Februari adalah batas waktu paling lambat, bahkan akan lebih baik jika Anda menyemai di bulan Januari. Biji pelargonium ukurannya cukup besar, tetapi ia diselimuti kulit atau cangkang yang sangat keras. Untuk membantunya berkecambah, disarankan untuk melakukan skarifikasi. Caranya, gosok setiap biji secara perlahan menggunakan amplas halus untuk sedikit merusak integritas kulit luarnya. Setelah perlakuan ini, tunas akan muncul jauh lebih cepat dan serempak. Tanam biji pada media tanam yang gembur dengan kedalaman sekitar 1 cm. Tutup wadah semai dengan plastik atau cling wrap, lalu letakkan di tempat yang hangat. Kecambah biasanya akan muncul dalam waktu 1 hingga 2 minggu. Bibit pelargonium sangat menyukai cahaya, jadi pencahayaan tambahan mutlak diperlukan. Tanaman ini tidak tahan kelembaban berlebih. Pastikan lapisan atas media tanam sudah mengering sebelum Anda menyiramnya lagi. Untuk membentuk tanaman yang cantik dan rimbun, bibit harus dipincing, dipotong pucuknya, tepat di atas daun kelima atau keenam. Tindakan ini merangsang percabangan dan menjadi kunci untuk mendapatkan bunga yang melimpah di masa depan. Ingin menghadirkan nuansa Provence dan aroma yang menawan di taman Anda? Kalau begitu, jangan lupa menanam lavendel. Semak tahunan dengan daun keperakan dan kuntum bunga ungu ini pasti akan menjadi pemanis taman yang sangat cantik. Menumbuhkan lavendel dari biji memang bukan proses yang instan, tapi sangat mengasihkan, dan Anda harus memulainya di musim dingin. Sebab, biji lavendel membutuhkan stratifikasi dingin yang cukup lama agar bisa terbangun dan berkecambah. Ini adalah syarat mutlak. Tanpa paparan suhu dingin, biji-biji itu kemungkinan besar tidak akan mau bertunas. Proses stratifikasi ini memakan waktu antara 30 hingga 60 hari. Cara termudah adalah, di awal bulan Februari, campurkan biji dengan pasir atau vermikulit yang lembab. Masukkan ke dalam kantong ziplock, lalu simpan di kulkas, di laci tempat sayuran. Periksa kelembapannya secara berkala, dan pastikan sesekali diberi sirkulasi udara. Setelah sekitar 1,5 hingga 2 bulan, yaitu pada akhir Maret atau awal April, biji bisa dikeluarkan dan disemai ke dalam wadah berisi media tanam yang ringan dan memiliki drainase yang baik. Semai lavendel secara dangkal, cukup taburi sedikit saja dengan pasir. Biji lebih mudah berkecambah jika mendapat cahaya. Tunas akan mulai muncul dalam 2 atau 3 minggu. Perkembangan bibit lavendel ini sangat lambat, apalagi di bulan-bulan pertama. Lavendel tidak suka terlalu banyak air atau udara yang mandek. Tanaman ini butuh banyak cahaya dan penyiraman yang secukupnya. Meski begitu, menjelang musim gugur, Anda akan memiliki anakan lavendel yang kecil, tapi sudah cukup kuat, siap untuk dipindahkan ke lokasi permanennya. Dan, lavendel baru akan berbunga penuh di tahun kedua atau ketiga. Nah, setelah kita membahas bunga-bunga cantik, sekarang saatnya beralih ke buah beri yang lezat. Siapa coba yang gak mendambakan stroberi yang harum dan segar, hasil kebun sendiri? Menanamnya dari biji adalah cara yang brilian untuk mendapatkan banyak bibit dari varietas baru dan menarik. Apalagi jika Anda memilih varietas unggul yang jenisnya remontan, yang bisa terus berbuah sepanjang musim panas hingga datangnya embun beku. Misalnya, varietas seperti Alibaba atau Baron Solemacher. Tapi, seperti yang mungkin sudah Anda duga, proses ini memang butuh kesabaran. Kira-kira 5-6 bulan dari menabur benih sampai kita memetik buah yang pertama. Makanya, Februari adalah waktu yang paling pas untuk memulainya. Karena biji stroberi sangat kecil, cara menanamnya mirip dengan menanam biji petunia. Taburkan di permukaan media tanam yang gembur dan lembab. Sangat mudah melakukannya di atas salju. Penting untuk diingat, benih stroberi butuh cahaya untuk berkecambah, jadi jangan ditutup tanah. Tutup wadah dengan plastik atau sungkup, lalu letakkan di tempat yang hangat dan terang. Tunas biasanya muncul dalam 2, 3, bahkan kadang 4 minggu. Ini adalah tahap yang paling penting dan krusial. Bibit kecil ini sangat rentan. Kita harus melindunginya dari angin, sinar matahari langsung, dan yang paling utama, dari kekeringan atau penyiraman berlebihan. Penyiraman terbaik adalah secara tetes, menggunakan pipet atau suntikan, langsung ke bagian akar.
Pemindahan bibit atau pricking out dilakukan saat tanaman sudah memiliki 2-3 daun sejati. Meskipun pertumbuhan bibit stroberi tergolong lambat, pada saat siap tanam di lahan sekitar akhir Mei, Anda akan memiliki anakan yang kokoh. Dan di musim tanam yang sama, mereka pasti akan memanjakan Anda dengan panen pertama, meskipun hasilnya belum banyak. Kita mulai pembahasan sayuran dengan tanaman yang paling butuh waktu di kebun. Cabai, baik yang manis maupun yang pedas. Ini adalah salah satu tanaman yang paling suka panas, dan pertumbuhannya juga paling lambat. Untuk cabai, terutama varietas yang berbuah lambat, matang akhir, periode dari munculnya kecambah hingga mulai berbuah bisa mencapai 150 hari, bahkan lebih. Secara hitungan sederhana, jika Anda ingin panen yang melimpah, Anda harus mulai menanam benihnya, paling tidak di bulan Februari. Jika Anda baru menanam cabai di bulan Maret, tentu Anda masih bisa panen, tapi hasilnya akan jauh lebih sedikit dan lebih lambat. Ini terutama berlaku untuk varietas paprika manis yang buahnya besar dan berdinding tebal. Agar buah-buah ini bisa matang sempurna dan mencapai bobot maksimal di pohonnya, mereka butuh periode pertumbuhan yang sepanjang mungkin. Sebelum menanam, biji cabai dianjurkan direndam selama 20 hingga 30 menit dalam larutan kalium permanganat (PK) untuk sterilisasi, lalu dilanjutkan perendaman dalam larutan zat perangsang tumbuh (ZPT). Benih ditanam di media tanam yang kaya nutrisi, dengan kedalaman sekitar 1 hingga 1,5 cm. Cabai membutuhkan suhu hangat untuk berkecambah. Suhu idealnya adalah 25-28 derajat Celcius. Dalam kondisi ini, kecambah akan muncul dalam 7-10 hari. Jika suhunya lebih rendah, proses perkecambahan bisa memakan waktu lebih lama. Setelah kecambah muncul, suhu sebaiknya diturunkan sedikit, menjadi 18 hingga 20 derajat Celcius agar bibit tidak memanjang, etiolasi, dan tentu saja pastikan pencahayaan maksimal menggunakan lampu tumbuh. Setelah membahas cabai, sekarang giliran kerabat dekatnya dari keluarga Solanaceae, yaitu terong. Di Indonesia, kita mengenalnya dengan sebutan yang ramah, si ungu. Syarat tumbuh terong hampir mirip dengan cabai, namun terong ini bisa dibilang lebih menuntut perlakuan khusus dan lebih menyukai suhu yang hangat. Masa tumbuhnya juga sangat panjang, berkisar antara 100 hingga 140 hari. Oleh karena itu, menanam di bulan Februari bukanlah sekadar saran, melainkan aturan ketat jika Anda ingin mendapatkan hasil maksimal di sebagian besar wilayah. Jika Anda ingin memanen hasil yang optimal, bukan hanya 2 atau 3 buah per tanaman di akhir musim, maka Anda harus mulai menanamnya dari sekarang. Sama seperti biji cabai, biji terong membutuhkan waktu yang cukup lama untuk berkecambah dan memerlukan suhu tinggi, minimal 25 derajat Celcius. Karena itu, sangat dianjurkan untuk melakukan perawatan dan perendaman biji sebelum penanaman. Kedalaman penanaman yang ideal adalah sekitar 1 cm. Salah satu karakteristik unik bibit terong adalah ia sangat sensitif terhadap kerusakan pada sistem perakaran. Mereka cenderung sulit beradaptasi setelah dipindah dan pertumbuhannya bisa terhenti dalam waktu lama. Oleh karena itu, banyak petani berpengalaman memilih menyemai benih langsung ke wadah atau pot individu, seperti polybag atau pot gambut. Tujuannya saat dipindahkan nanti, bowling media tanam tidak rusak, sehingga akar tetap aman. Bibit terong membutuhkan hari yang panjang dengan durasi pencahayaan tidak kurang dari 12 jam, serta kondisi suhu yang stabil. Terong sangat rentan terhadap angin kencang, drought, dan perubahan suhu yang drastis. Dengan memenuhi semua persyaratan ini, Anda akan memiliki tanaman yang kokoh, kuat, dan memiliki sistem perakaran yang berkembang baik saat tiba waktunya untuk pindah tanam. Sekarang, mari kita bahas sayuran yang seringkali luput dari perhatian, padahal khasiatnya luar biasa. Sayuran itu adalah seledri, baik seledri umbi, akar, maupun seledri batang. Seledri adalah sumber vitamin yang sesungguhnya, namun ia memiliki satu karakteristik penting, masa pertumbuhannya yang luar biasa panjang. Ini terutama berlaku untuk seledri umbi, agar Anda bisa memanen umbi yang besar dan sempurna di musim gugur. Bukan hanya bentuk yang menyedihkan, waktu yang dibutuhkan dari saat penyemaian adalah 160 hingga 200 hari. Bayangkan saja betapa lamanya itu. Jelas sekali, kita harus menanamnya sedini mungkin, dan bulan Februari adalah waktu yang paling ideal untuk melakukannya.
Biji seledri sangat kecil dan sulit berkecambah karena kandungan minyak atsiri yang tinggi. Untuk mempercepat perkecambahan, kita bisa merendamnya dalam air panas, sekitar 50 derajat Celcius, selama setengah jam, lalu dikecambahkan dalam kain lembab. Seledri disemai secara dangkal, di permukaan tanah, karena bijinya membutuhkan cahaya untuk tumbuh. Tutup wadah semai dengan plastik dan letakkan di tempat yang hangat. Tunas akan muncul perlahan, biasanya setelah 2 hingga 3 minggu. Bibit awal akan tumbuh sangat lambat. Mereka membutuhkan pencahayaan yang baik dan penyiraman secukupnya. Ada satu poin penting untuk seledri umbi. Saat memindahkan bibit, penyemaian ulang, jangan pernah menenggelamkan titik tumbuhnya. Jika tidak, umbi tidak akan terbentuk. Akar tunggang, pusat, justru bisa sedikit dipotong untuk merangsang pertumbuhan akar samping yang berfungsi menyerap nutrisi. Untuk seledri batang, prosesnya memang sedikit lebih mudah, tetapi penanaman lebih awal juga sangat dianjurkan. Melanjutkan pembahasan mengenai tanaman yang tahan lama atau tanaman yang umurnya panjang di kebun, kita tentu harus menyebutkan daun bawang prei. Sayuran mewah ini, dengan rasa lembut dan sedikit manis, kini semakin populer. Berbeda dengan bawang bombay atau bawang merah biasa, bagian prei yang dikonsumsi adalah batangnya yang tebal, sering disebut sebagai batang semu atau pangkal. Agar pangkal ini bisa tumbuh panjang, tebal dan memiliki warna putih yang baik, proses pemutihan, tanaman ini membutuhkan waktu yang sangat lama, sekitar 180 hingga 200 hari. Oleh karena itu, prei harus ditanam eksklusif melalui penyemaian bibit atau semai, dan penaburan benihnya dilakukan pada pertengahan atau akhir bulan Februari. Sebelum menabur, benih prei dapat direndam dalam air hangat selama 24 jam penuh untuk mempercepat perkecambahan. Benih ditabur di baki atau wadah yang berisi media tanam yang kaya nutrisi dengan kedalaman sekitar 1 cm. Berikan jarak antar barisan sekitar 5 cm. Setelah ditabur, wadah ditutup dengan plastik dan diletakkan di tempat yang hangat. Tunas akan mulai muncul sekitar 10 hingga 15 hari kemudian. Setelah tunas muncul, lepas penutup plastik dan pindahkan bibit ke tempat yang terang namun sejuk, dengan suhu antara 16 hingga 18 derajat Celcius. Jika terlalu panas, bibit prei akan tumbuh lemah dan kurus. Seiring pertumbuhannya, ketika daun-daunnya sudah mencapai panjang sekitar 10 hingga 12 cm, sangat disarankan untuk melakukan pemangkasan, dengan menyisakan sekitar 6 hingga 7 cm saja. Prosedur pemangkasan ini akan membuat bibit lebih kokoh, merangsang penebalan batang semu, dan memperkuat perkembangan sistem akarnya. Dalam satu musim penyemaian, pemangkasan seperti ini bisa dilakukan 2 hingga 3 kali. Anda pikir kita sudah selesai membahas bawang? Ternyata belum. Banyak yang mungkin terkejut, tapi di bulan Februari, kita juga mulai menanam bibit bawang merah, bawang bombay. Kenapa harus repot? Padahal kita bisa menanamnya langsung menggunakan umbi kecil, bawang set, di musim semi. Itu benar, tapi jika Anda ingin mendapatkan umbi raksasa dalam satu musim tanam, yang beratnya bisa mencapai 1 kg, seperti varietas terkenal Exhibition, atau Anda ingin menanam bawang dari biji hingga menjadi umbi siap panen dalam setahun tanpa melalui tahap umbi kecil, maka metode penyemaian adalah jawabannya. Varietas bawang besar seperti ini memiliki masa vegetasi yang sangat panjang. Jika ditanam langsung di tanah pada musim semi, mereka tidak akan punya cukup waktu untuk mencapai ukuran maksimal. Penanaman biji dilakukan pada akhir Februari atau awal Maret. Teknologinya sangat mirip dengan cara menanam bibit bawang prei, leek. Biji direndam, kemudian disemai dalam wadah dengan kedalaman sekitar 1 cm. Setelah bibit tumbuh, simpanlah di tempat yang sejuk dan terang. Disarankan juga memangkas daunnya, dipotong, agar bibit tidak mudah rebah dan sistem akarnya dapat berkembang lebih baik. Saat tiba waktunya memindahkan bibit ke tanah pada bulan Mei, Anda akan memiliki bibit yang kuat, setebal pensil. Metode ini tidak hanya menghasilkan bawang yang sangat besar, tetapi juga menghemat biaya pembelian bawang set yang mahal, dan sekaligus melindungi tanaman dari penyakit yang mungkin dibawa oleh bahan tanam tersebut. Cobalah, dan hasilnya pasti akan membuat Anda terkesan. Mari kita kembali membahas bunga, tapi kali ini kita akan fokus pada bunga yang bisa mekar paling awal. Kita bicara tentang viola, atau yang sering kita sebut bunga pansi. Kita biasanya tahu viola sebagai tanaman 2 tahunan,
Tahun pertama membentuk rumpun daun dan baru berbunga di tahun kedua. Namun, ada cara agar viola bisa berbunga di tahun yang sama saat kita menyemainya, bahkan sangat awal, yaitu segera setelah musim tanam dimulai. Caranya, kita harus menyemai benihnya sebagai bibit pada bulan Februari. Jika ditanam dengan cara ini, viola akan berkembang layaknya tanaman semusim. Saat tiba waktunya ditanam di kebun pada bulan Mei, Anda sudah memiliki tanaman dengan kuncup atau bahkan bunga pertama yang mekar. Bayangkan betapa indahnya menghiasi bedeng bunga Anda dengan pansi yang berwarna-warni, sementara tanaman lain baru saja mulai tumbuh. Benih viola tidak terlalu kecil. Semailah benih di alur tanam sedalam sekitar 5 mm, lalu tutup ringan dengan media tanam. Untuk perkecambahan, benih ini tidak membutuhkan cahaya. Tutup wadah semai dengan plastik gelap dan letakkan di tempat yang sejuk dengan suhu sekitar 15 hingga 17 derajat Celcius. Kecambah biasanya muncul setelah 1 atau 2 minggu. Setelah itu, singkirkan penutup plastik dan pindahkan bibit ke tempat yang terang. Viola adalah tanaman yang tahan dingin dan bibitnya tidak menyukai panas. Kondisi idealnya adalah suhu yang sejuk dan cahaya yang melimpah. Di bawah kondisi seperti itu, tanaman akan tumbuh kompak dan kuat. Pindah tanam atau penyemaian ulang dilakukan setelah tanaman memiliki 2 daun sejati. Bibit viola yang sudah dikuatkan atau diaklimatisasi dapat ditanam di luar ruangan sangat awal, karena mereka mampu bertahan dari embun beku ringan. Bagaimana dengan kebutuhan akan dedaunan segar dan wangi? Banyak tanaman rempah memang perlu dipersiapkan lebih awal, apalagi jika Anda ingin segera panen atau ingin menghasilkan tanaman yang kokoh untuk ditanam di kebun atau rumah kaca. Dan kandidat utama untuk penanaman di bulan Februari adalah daun basil. Tanaman ini sangat menyukai suhu hangat dan biasanya baru akan tumbuh subur di lahan terbuka setelah suhu benar-benar stabil. Dengan menyemainya sebagai bibit di bulan Februari, Anda sudah bisa mulai memanen hasil pertamanya di jendela pada bulan April atau Mei. Nantinya, saat tiba waktunya menanam di lahan, Anda akan memiliki bibit basil yang sudah rimbun dan berkembang baik, sehingga pertumbuhannya akan cepat dan hasilnya melimpah. Sebelum ditanam, benih basil bisa direndam air hangat selama beberapa jam. Tanam benih di media tanam yang ringan, dengan kedalaman tidak lebih dari 1 cm. Tutup wadah penyemaian menggunakan plastik bening dan letakkan di tempat yang hangat, sekitar 25 hingga 27 derajat Celcius. Tunas akan muncul dengan cepat, biasanya dalam 5-7 hari. Bibit basil sangat menyukai kehangatan, cahaya, dan penyiraman yang secukupnya. Ingat, bibit ini tidak tahan terhadap angin kencang dan suhu dingin. Ketika sudah muncul 2 hingga 3 pasang daun sejati, bibit-bibit tersebut sudah bisa dipindahkan ke wadah atau pot yang terpisah. Agar tanamannya tumbuh lebih rimbun, potong atau pangkas pucuk batang utamanya. Cara ini akan merangsang pertumbuhan tunas-tunas di sampingnya, sehingga hasil panen daun basil Anda akan meningkat drastis. Dengan begitu, Anda akan memiliki persediaan bumbu aromatik ini sepanjang musim panas. Salah satu wakil dari rempah-rempah yang membutuhkan perlakuan khusus adalah rosemary. Semak Mediterania yang selalu hijau ini sebenarnya bisa kita tanam dengan sukses di iklim kita, tetapi umumnya dilakukan dalam wadah atau pot, sehingga bisa dipindahkan ke dalam ruangan saat musim dingin tiba. Menanam rosemary dari biji bukanlah tugas yang mudah. Daya kecambahnya seringkali rendah, dan proses tumbuhnya sendiri bisa memakan waktu 1 bulan, atau bahkan lebih lama. Oleh karena itu, Anda harus mulai sesegera mungkin, dan Februari adalah waktu yang ideal untuk melakukannya. Biji rosemary sangat sulit berkecambah. Untuk meningkatkan peluang keberhasilan, disarankan untuk merendamnya terlebih dahulu selama beberapa jam dalam larutan stimulator pertumbuhan. Sebarkan biji di permukaan media tanam yang gembur dan berpasir. Lalu taburi sedikit saja dengan lapisan tipis pasir. Tutup wadah dengan plastik atau plastik wrap dan letakkan di tempat yang hangat serta terang. Setelah itu, Anda benar-benar harus bersabar. Kecambah mungkin baru muncul setelah 4, 6, atau bahkan 8 minggu. Sepanjang waktu ini, pastikan Anda menjaga kelembaban yang sedang dan jangan lupa untuk mengangin-anginkan sungkupnya secara berkala. Bibit rosemary berkembang sangat lambat pada awalnya. Mereka membutuhkan banyak cahaya, penyiraman secukupnya, karena tidak tahan terhadap genangan air dan sirkulasi udara yang baik. Namun imbalannya setimpal. Setelah Anda berhasil menumbuhkan semak rosemary Anda sendiri dari biji,
Anda akan bisa menikmati aroma khas seperti pohon pinus selama bertahun-tahun. Februari juga merupakan waktu yang tepat untuk menanam banyak benih bunga perennial, terutama jenis-jenis yang memerlukan proses stratifikasi. Ini termasuk bunga-bunga favorit seperti Delphinium, Aquilegia atau Columbine, Primula, Gentian, dan beberapa jenis Campanula. Proses stratifikasi yaitu perlakuan menyimpan benih di lingkungan yang dingin dan lembab, meniru periode musim dingin alami. Setelah melalui proses ini, benih akan memahami bahwa musim semi telah tiba dan inilah saatnya untuk berkecambah. Tanpa prosedur ini, banyak benih yang tidak akan bisa tumbuh. Tekniknya mirip dengan yang sudah kita bahas untuk lavender. Benih ditabur di wadah yang berisi media tanam lembab, ditutup lalu disimpan di kulkas atau di tempat yang sangat dingin selama 1 hingga 3 bulan, tergantung jenis tanamannya. Jadi, jika Anda mulai di bulan Februari, pada bulan April Anda sudah bisa memindahkan wadah tersebut ke tempat yang lebih hangat untuk memicu perkecambahan. Sebagai contoh, durasi stratifikasi yang ideal untuk Delphinium adalah sekitar 2 minggu. Sementara itu, Aquilegia membutuhkan waktu minimal 1 bulan. Menanam tanaman perennial dari benih sendiri sangatlah menguntungkan. Dari 1 bungkus kecil benih, Anda bisa mendapatkan puluhan tanaman yang akan mempercantik taman Anda dari tahun ke tahun. Padahal, membeli 1 bibit dewasa di pusat tanaman bisa memakan biaya yang cukup mahal. Ini adalah investasi cerdas untuk masa depan kebun Anda. Kita juga tidak boleh melupakan rajanya tanaman rambat, yaitu Clematis. Memang benar, banyak varietas dibiakkan dengan stek atau cangkok, tetapi spesies Clematis serta beberapa varietas berbunga kecil seperti tangut bisa berhasil ditanam dari biji. Ini adalah proses yang panjang, namun sangat menarik. Ukuran dan waktu perkecambahan biji Clematis sangat bervariasi antar spesies. Biji yang kecil mungkin sudah berkecambah dalam waktu 1,5 hingga 2 bulan, sementara biji yang lebih besar bisa membutuhkan waktu hingga 6 bulan atau bahkan lebih. Selain itu, sebagian besar biji ini memerlukan stratifikasi dingin. Oleh karena itu, Februari adalah waktu yang paling tepat untuk memulai. Biji Clematis yang besar sebaiknya distratifikasi dalam pasir lembab di kulkas selama 2 hingga 3 bulan. Sedangkan biji yang kecil bisa langsung ditanam dalam media tanam dan proses stratifikasi dilakukan di dalam wadah tersebut. Setelah periode pendinginan selesai, pindahkan wadah ke tempat yang hangat. Tunas-tunas akan muncul secara tidak merata dan bibit Clematis tumbuh dengan lambat. Bibit perlu dipindahkan setelah sepasang daun sejati pertama muncul. Pada tahun pertama, mereka hanya akan membentuk semak kecil. Untuk melewati musim dingin, lebih baik benamkan pot di kebun atau simpan di ruang bawah tanah yang sejuk. Tanaman baru ditanam di lokasi permanen pada tahun kedua. Cara ini memungkinkan Anda mendapatkan banyak tanaman yang kuat dan telah beradaptasi dengan kondisi lingkungan Anda. Sebagai penutup, mari kita bahas artichoke. Tanaman ini mungkin eksotis, tapi popularitasnya di kebun-kebun kini makin meningkat. Artichoke, kerabat dekat thistle, dihargai karena kuncup bunganya yang besar dan belum mekar. Bagian ini adalah hidangan lezat kelas atas. Di daerah yang lebih hangat, artichoke dapat tumbuh sebagai tanaman tahunan, perennial. Namun di daerah dengan iklim sedang, ia biasanya ditanam sebagai tanaman musiman, anual, dan dimulai dari penyemaian bibit. Agar bisa panen di tahun pertama, artichoke membutuhkan waktu tanam yang sangat panjang, sekitar 180 hari, sehingga harus dimulai sangat awal. Karena itu, penaburan benih wajib dilakukan paling lambat pertengahan Februari. Benih artichoke tergolong besar, sangat disarankan untuk merendamnya dalam air hangat selama 24 jam sebelum ditanam. Tanam benih di pot individual sedalam 1,5 hingga 2 cm karena artichoke tidak suka dipindahkan. Untuk berkecambah, suhu idealnya berkisar antara 20 hingga 25 derajat Celcius. Tunas biasanya muncul dalam 1 atau 2 minggu. Setelah tumbuh, bibit artichoke memerlukan pencahayaan yang cukup dan suhu yang lebih moderat, sekitar 16 sampai 18 derajat Celcius. Teknik agronomis yang sangat penting untuk membudidayakan artichoke sebagai tanaman musiman adalah teknik vernalisasi bibit. Ketika anakan sudah memiliki 2 atau 3 daun sejati, mereka harus mulai dijemur dan dikeraskan dengan cara menurunkan suhu secara bertahap hingga mendekati 0 derajat.
Membiarkan bibit dalam kondisi ini selama 2 minggu akan merangsang pembentukan kuncup bunga. Tanpa prosedur vernalisasi ini, tanaman mungkin tidak berbunga sama sekali di tahun pertama dan hanya akan menghasilkan roset daun saja. Baiklah, sampailah kita di penghujung daftar ini. Seperti yang Anda lihat, bagi para pecinta berkebun, Februari itu sama sekali bukan bulan untuk bermalas-malasan. Sebaliknya, ini adalah bulan yang penuh dengan pekerjaan penting dan sangat menentukan. Inilah saatnya kita menanamkan fondasi untuk hasil panen yang melimpah dan bunga-bunga yang mekar indah. Bayangkan saja, sementara yang lain mungkin baru kelabakan merendam benih di bulan Maret atau April, Anda sudah melihat bibit-bibit cabai yang kokoh siap dipindah tanam di jendela Anda, tunas eustoma yang halus dan elegan, serta hamparan karpet petunia yang siap bermekaran. Setiap tunas kecil yang Anda rawat sekarang adalah head start Anda, keunggulan Anda dalam perlombaan abadi melawan musim tanam kita yang singkat dan penuh kejutan. Anda sedang memberikan hal yang paling berharga bagi tanaman Anda, yaitu waktu. Waktu untuk tumbuh kuat, membangun sistem perakaran yang kokoh, dan memasuki musim tanam dalam kondisi prima. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai selesai. Saya harap informasi ini berguna bagi Anda dan menginspirasi semangat baru dalam berkebun. Jika demikian, jangan lupa like video ini dan subscribe channel kami agar tidak ketinggalan episode berikutnya mengenai persiapan musim tanam. Jangan lupa juga menekan tombol lonceng notifikasi agar Anda menjadi yang pertama menerima update dari kami. Dan sekarang sebuah pertanyaan untuk Anda para penonton setia. Coba ceritakan, benih apa saja yang sudah Anda tanam di bulan Februari ini? Atau mungkin Anda punya rahasia atau benih favorit untuk penanaman dini yang belum sempat saya sebutkan? Mari berbagi pengalaman di kolom komentar. Mari kita ciptakan panduan terlengkap dan paling bermanfaat ini bersama-sama.